Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga tetap sehat, tetap semangat hingga nantinya semuanya lulus di perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Amin. Nah, pada hari ini ada nggak yang nggak datang hari ini? Coba datang dulu. Teman-temannya sebelah kiri kanannya ada nggak yang datang? Apa semua datang? Oke, aman. Ya, sekarang kan ketua kelas yuk untuk menyiapkan kondisi kelas kita hari ini. Ya, silakan. Hari ini silakan. Yuk, di kelas ini depannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih. Di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar masuk ke materi pelajaran kita. Tapi sebelum ke sana, yuk coba kita lihat pada diri kita masing-masing. Apa yang ingin kalian capai pada pelajaran hari ini? Tapi sebelum ke sana, saya akan mau bertanya sama kalian nih tentang satu pertanyaan. Menurut kalian, siapakah tokoh yang sangat-sangat sukses yang menurut kalian, menurut pikiran kalian sampai saat ini? Selesai. Nah, mau saya tanya nih, siapa yang orangnya ya? Said dulu, saya mau tanya. Iya, Said. Siapa tokoh sukses menurut Said? Elon Musk. Elon Musk. Oke, nggak salah. Ya, berarti benar ya. Ya, oke. Tadi cowok, sekarang cewek. Sekarang mau saya tanya ke Niha. Wah. Oke, sekarang kita ke Niha nih. Niha, siapa? Prilly. Prilly, oke. Nggak salah sih, nggak salah. Perkenalan juga Niha. Oke. Ya, oke. Nah, nggak salah tadi katakan oleh Said, Elon Musk, nggak salah juga katakan oleh Nihan tentang Prilly. Tapi mau tahu siapa yang lebih sukses itu? Diri kalian sendiri. Oke. Kalian nggak tahu kan kalian ke depan jadi apa kan? Pasti menjadi orang sukses. Iya, itulah dia. Oke, itulah dia supaya kalian tetap semangat pada hari ini. Jadi tokoh terkenalnya tuh pastikan diri kalian menjadi orang sukses pada harinya. Tadi udah tentang motivasi, sekarang akan kita bahas tentang materi hari ini tentang induksi elektromagnetik. Pada materi induksi elektromagnetik, itu ada dua kata kunci, ya kan? Yaitu induksi dan elektromagnetik. Di pelajaran sebelumnya udah ada dibahas tentang induksi waktu itu. Tahu apa arti induksi? Memberikan suatu respon kepada benda sehingga benda itu mengikuti apa yang diinginkan. Sedangkan elektromagnetik adalah dari dua kata, yaitu elektro dan magnetik. Elektro apa artinya? Elektro listrik, magnet berarti dari listrik berubah menjadi magnet atau kebalikannya. Bisa dipahami ya. Nah, hari ini kita akan bahas seperti ini ya, induksi elektromagnetik. Kemudian, nah tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yaitu yang pertama, menguraikan induksi magnetik itu apa? Menganalisis konsep gaya magnet, menganalisis proses induksi elektromagnetik, menguraikan prinsip kerja motor listrik. Nah, prinsip kerja motor listrik ini yang akan kita konsentrasikan pada ini ya. Motor listrik. Berarti bagaimana proses pembuatan ataupun cara kerja dari motor listrik tersebut. Aplikasi induksi elektromagnetiknya gimana? Nah, kita akan lihat di sini dalam kerja ataupun proses peristiwa kehidupan sehari-hari. Ini ada kipas angin. Ya kan? Terus ada lagi nanti pernah tahu bor listrik? Oh, ada. Kemudian ada lagi mesin radio atau pemoles mobil ada kan yang putar itu kan. Jadi intinya adalah kalau dia ada memutarnya itu yang berkaitan dengan putarannya itu menghasilkan listrik, berarti itu berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Oke. Sepertinya agak-agak tegang hari ini. Yuk kita lihat lagi yuk ini. Nah, oke. Sekarang kita akan mulai pakai biar semangat hari ini ya. Ini ada sebut warna bukan sebut tulisan. Ayo kita mulai aja. Saya akan mulai. Untuk yang tahap pertama. Belum. Oke, kita mulai ya. Bareng-bareng boleh sebutkan. Oke,
Biru. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Berarti sudah mulai konsentrasi semuanya. Itu yang akan saya inginkan dari hari ini. Kalian sudah mulai konsentrasi biar bisa masuk ke materi pembelajarannya. Pada hari ini penilaian yang akan dibuat adalah yang pertama tentang sikap kalian dalam pembelajaran hari ini. Penilaian produknya itu hasil percobaan kita hari ini. Nah, percobaan kita hari ini tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, tujuan pembelajaran kita adalah membuat nanti motor listrik sederhana. Oke, kita mulai lanjut lagi. Nah, sini tadi ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kipas angin bor listrik dapat berputar? Jangan ditanya, jangan jawabannya karena ada listrik. Ada yang tahu nggak ya? Induksi magnetik kata si Leo. Ada lagi yang lainnya? Ya, Prabu, karena ada apa? Karena ada magnetnya, bisa, oke. Nah, jadi prinsipnya itu adalah karena adanya magnet, kemudian adanya kumparan-kumparannya saling berkaitan. Nah, prinsip kerjanya, yuk coba kita lihat seperti ini. Oke, kita akan lihat seperti ini anak ya, dari pembelajarannya hari ini. Nah, itulah dia prinsip sederhana dari pembuatan motor listrik. Di mana situ ada aliran listrik dalam hal ini baterainya, kemudian ada kumparannya. Paham ya anak semuanya? Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua ataupun pembuatan yang kedua adalah tentang mendesain proyek seperti ini yang akan kita buat. Nah, untuk mendesainnya kita buat kelompok. Kita mulai bagi kelompoknya seperti biasa. Yuk silakan untuk membagi kelompoknya. Semuanya udah dapat yang pilihnya, silakan untuk mendesain proyek yang akan kalian buat. Kan, boleh menggunakan membuat pakai kipas angin juga boleh. Silakan membuat kipas angin sederhana. Yang penting bisa berhasil dulu pertama. Kalau untuk isinya adalah strategi. Negatif sama negatif nggak bisa lah. Iya, kan positif positif ya. Bisa muncul kesalahannya ya.
kelompoknya. Kelompok mana kendala? Kelompok orang si Prabu udah bagus tadi, jadi bisa buka. Tangannya tuh panas, berarti ada emisinya. Lu putar bisa dipasang kiri kanan. Nggak sabar dulu. Kan juga Oke, ya kelompok Dapa dan rekan-rekan Pak Ujan, kita lihat ya sini mereka sudah berhasil. Ya silakan untuk menjelaskan apa yang kalian diskusikan tadi. Silakan. Yang pertama kami diskusikan tentang cara mendesain tentang pembuatan paperclip motor ini dan juga deskripsinya dibacakan oleh sistem saya bersama. Inilah hasil pengamatan dari apa yang kami kerjakan. Berdasarkan pengamatan kami dapat disimpulkan semakin dekat magnet dengan kumparan. Ya, nggak lengket. Oke. Ya, sini udah bagus ya, udah putar ya. Oke, udah putar. Iya, udah putar. Oke. Ya, tepuk tangan untuk yang kelompok 1. Lebih jelas lagi, siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Silakan untuk yang ingin bertanya. Boleh, silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh ya, silakan. Sebut namanya. Ya, berdiri dulu, sebut namanya. Nama saya Bella Sakura. Saya ingin bertanya, apakah arus listrik mempengaruhi putaran? Oke, ya, apakah arus listrik mempengaruhi putarannya? Coba kita tanya mereka. Gimana kelompok Dapa, Paujan, Dela? Oke, ya akan dijelaskan oleh si Dela. Oke, silakan Dela. Jawabannya iya, karena tadi dapat. Iya, itu dia. Bisa lebih jelasnya tadi. Bisa paham ya dia? Oke, sudah bisa paham. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Bisa aman? Oke, ya kalau tidak ada kita tutup dulu yang kelompok Dapa dan rekan-rekannya. Semua udah bisa nampak ya punya kelompoknya si Prabu dan juga Said, Rehan dan semuanya bisa berini jalan. Oke, ya. Terus ya, tinggal dibuat di ujungnya itu dikasih dengan pakai kipas tadi ya. Kipasnya udah dibuat. Oke, nanti tinggal masukkan kipasnya. Sambil mereka akan membuat ini ya, mau bertanya, tapi sebelum bertanya, coba kita lihat penjelasan dari mereka. Coba jelaskan dari si Putri bisa, ataupun siapa yang menjelaskan, silakan menjelaskan. Langsung aja dijelaskan, berdiri kan. Ya, oke. Hasil pengamatan aplikasi industri elektromagnetik dari kawat, baterai, peniti, dan solatif yang kami buat itu menunjukkan bahwa ketika sirkuit terhubung, aliran arus listrik dari baterai itu menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan. Oke, kita lihat kesimpulan dari pengamatan kelompok Prabu, Said, Rehan, dan teman-temannya lainnya. Silakan yang mau bertanya, silakan bertanya dulu. Ya, boleh silakan sebut namanya ya. Saya Fairisa Febriana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah jumlah lilitan itu mempengaruhi pada kumparan tersebut? Ya. Saya Prabu izin menjawab tentang pertanyaan jumlah lilitan tentang pengaruh motor tersebut. Jika kumparan semakin banyak, itu akan menyebabkan semakin berat dan itu putarannya juga semakin akan melambat. Jadi Oke, silakan lagi yang lain. Ada yang mau bertanya kah? Iya, boleh silakan. Ya, dari Leo. Ya, boleh silakan bertanya ke kelompok. Perkenalkan, nama saya Lita Tianiru dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah bentuk magnet atau ketebalan magnet itu mempengaruhi putaran dari kumparan tersebut? jawab pertanyaan dari Leo tadi. Jadi putaran itu dipengaruhi oleh gaya magnet yang dimana kalau magnetnya ini juga kecil berarti gaya magnetnya juga kecil. Jadi kalau bentuk magnetnya juga lebih besar itu berarti juga gaya magnetnya juga besar. Seperti itu. Itu pengaruh. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lainnya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kalau gitu kita beri tepuk tangan dulu ya kepada kelompok yang mengaku dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tadi kami sudah menerapkan mengamati aplikasi induksi elektromagnetik yang dimana kami melakukan 2 kali percobaan. Di percobaan pertama kami itu sudah berhasil
percobaan kedua itu gagal karena mungkin kesalahannya tuh pada kumparannya yang terlalu tebal, dan di percobaan pertama juga kami menggunakan dua magnet untuk membantu induksi elektromagnetik ini untuk berputar. Yang pertama tadi nggak berputar. Yang pertama berputar Pak, tapi setelah dicoba lagi tuh nggak bisa berputar lagi. Mungkin Ada kendala entah dari baterainya kumparan mungkin atau baterai juga. kan? Cuma tadi udah ada video rekamannya. Nah, menurut kelompok kalian, apa sih kesimpulan yang bisa kalian ambil? Kenapa bisa yang gagal, kenapa bisa berhasil? Ya, coba jelaskan sama teman. Nah mungkin kalau yang di pertama tadi itu mungkin dari baterai juga masih kuat karena masih baru juga kan. Tapi di situ kan udah bolak-balik dicobain. Mungkin waktu di percobaan kedua baterai udah mulai melemah juga. Oleh kelompok Sasri dan teman-temannya, yuk bentar-bentar aja pada kelompok. Kita lihat juga semuanya ya pada cobaan tadi si orang. Ayo berhasil. Oke, bisa ya. Oke, bisa diploma ya. Oke, ya. Oke, beri tepuk tangan ya kepada kelompok Bagas dan teman-temannya. Ya, silakan boleh sambil dijelaskan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kami melakukan dua percobaan, yaitu yang pertama dengan Yang perlu diperbaiki untuk kelompok 3 tadi ya, yaitu dua baterai. Nah, tapi nggak berhasil, gitu kan? Nah, sekarang pakai baterai. Terus ada dua magnet yang digunakan malah. Kalau satu magnet tadi seperti yang disimpulkan oleh mereka adalah tidak berputar kumparannya. Nah, sekarang pakai dua baterai tadi kita lihat tadi berputar. Walaupun sekarang udah enggak lagi. Bisa aman ya? Oke, aman. Kalau aman, yuk kita beri tepuk tangan langsung kemudian kepada kelompok 3 semuanya. Ini catat ya perbaikannya apa supaya nanti ke depannya lebih bagus lagi ya. Oke ya, dengan semuanya. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, ya silakan. Sebelah sana ada dua orang. Oke, berhasil sepertinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 telah mencoba dua percobaan seperti kelompok Bagas. Pada percobaan pertama kami mencoba menggunakan dua baterai dan itu tidak berhasil. Dan pada percobaan kedua kami telah berdiskusi dan memakai hanya menggunakan satu baterai dan ternyata bisa berputar. Nah, dari percobaan kali ini yang perlu diperbaiki nanti adalah belum dimasukkan ya tadi ya, mau pakai piringan apa, mau misalnya kipas buat pakai yang kertas atau apa tidak, udah bisa tadi ya, lambat tadi ya, tapi udah direkam juga tadi kan, udah direkam ya. Oke, silakan yang mau bertanya dari kelompok lainnya, ada pertanyaan? Gak ada. Nah, kalau nggak ada, yuk kita beri plus semuanya pada kelompok ini. Kami dari kelompok 1 telah mencoba dua percobaan. Yang pertama itu menggunakan dua baterai, namun tidak terjadi perputaran di kumparannya. Atau kami mencoba menggunakan satu baterai dan satu magnet, akhirnya terjadi perputaran pada kumparan. Ya. Oke, beri tepuk tangan kepada semuanya kepada kelompok Tino. Nah, dari yang udah kalian percobakan tadi, udah kalian buat produknya tadi kan. Jadi kalian bisa membuat simpulan atau dari yang kita buat simpulan. Simpulannya adalah yang pertama, jumlah kumparan itu akan mempengaruhi pada jumlah kumparan tersebut. Semakin banyak kumparan, tapi kalau tidak dibarengi dengan magnetnya yang besar juga tidak akan berputar. Kemudian apalagi arusnya juga berkaitan di sana. Karena apa? Kalau dia arusnya lemah, maka juga nggak akan berputar situ. Jadi ada beberapa hal ataupun beberapa indikator supaya kumparan tadi bisa berputar. Nah, kalau udah berputar, maka kalian tinggal mengimprovisasi aja, yaitu dengan cara dikasihlah kipas ya kan. Tadi ada dua kelompok tadi pakai kipas juga udah bagus tadi kan kelompok
kita lihat di sini. Nah, tebak katanya ini dulu. Apa itu? Banget ya kan? Uang air. Oke, nah, ya, sekarang coba nih ada 5 pertanyaan yang mesti kita selesaikan hari ini. Ini merupakan penilaian pengetahuan dalam bentuk uraian. Dimana tadi sudah saya bagikan sama kalian, yaitu lembar kerjanya. Di situ langsung dijawabnya enak ya. Silakan untuk mengerjakannya. Yuk, silakan yuk, silakan. Nanti hasil pengerjaan buat namanya, kemudian buat kelasnya, nanti dikumpulkan ya. Silakan untuk mengerjakannya individu ya, tidak berkelompok lagi. Ya, silakan, ya, silakan. Nah, jadi tadi soal yang udah kalian lihat tadi dari awal dan lihat pembahasan. Yang pertama adalah syarat yang dibutuhkan agar elektromagnetik silakan dikumpul, silakan kalian dikumpul dulu, namanya jangan lupa ya, kumpulin dulu ya, silakan. Oke, silakan dibalik lagi yuk tempat duduknya sebelum kita tutup perjumpaan kita nanti. Nah semuanya, tadi udah kita mulai pembelajaran kita dari awal. Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada tadi video pembelajaran sekilas, kemudian ada lagi praktek yang sudah kalian buat untuk membuat sebuah produk. Dimana tadi beberapa sudah saya lihat produk itu sudah bagus gitu kan. Dan kemudian ada yang mengalami trouble ataupun kegagalan, itu nanti sebagai bahan masukan sama kalian gimana cara mengatasi trouble tersebut. Cuma bukan masalah itu yang akan saya ingin ungkapkan, bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana mengetahui untuk proses kerja dari listrik magnet ataupun motor magnet tadi dihasilkan dari aplikasi industri elektromagnetik. Nah, itulah dia pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian dapat juga bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang juga. Amin ya kan. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, nah doanya akan saya pimpin langsung aja ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.